lagi di vlog kali ini. Jadi kali ini kita bakalan vlog, tapi yang lebih seru lagi karena kita nge-vlog dengan materi-materi dari matematika. So, keep on watching. Jadi sebelum videonya dimulai, aku bakalan perkenalkan diri aku dulu. Hai semua, aku Thalia Zara Tabita dari 12 MIPA 2 nomor absen 31. Di sini juga ada 4 temanku yang lain, yaitu nomor 1 ada Adi Chandra, nomor absen 01 dari 12 MIPA 2. Kemudian ada Angelina Femina, absen nomor 4 dari 12 MIPA 2. Yang ketiga juga ada Berta Setiayu Wilujeng, nomor absen 12 dari 12 MIPA 2. Dan yang keempat juga ada Rizkia Ferentino Pranoto, nomor absen 19 dari 12 MIPA 2. So, enjoy the video. Halo semua, namaku Rizkia Ferentino Pranoto. Kali ini aku ingin menjelaskan tentang aturan perkalian dan penjumlahan dalam kaidah pencacahan. Yang pertama-tama aku ingin jelaskan yang simpel dulu, yaitu aturan perkalian. Jadi aturan perkalian ini cukup simpel. Aku akan jelaskan dengan contoh ya, supaya lebih mudah. Contohnya ada sebuah koin yang terdiri dari gambar dan angka, ya semua koin gitu. Dan juga ada dadu dengan 6 unsur, yaitu angka 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, aku melempar keduanya itu, dadu dan koin bersamaan. Dan berapa kemungkinan keluarnya 1 dengan gambar, 1 dengan angka, 2 dengan gambar, 2 dan angka, dan selanjutnya. Jadi caranya cukup simpel. Nah, aku ibaratkan logam, maksudku koin itu dengan lambang P dan dadu dengan Q. Nah, P atau koin memiliki 2 unsur, yaitu A dan G. Nah, sedangkan dadu ada 6 atau Q ada 6. Nah, caranya gimana supaya kita bisa tahu berapa total yang keluar bersamaan gitu? Dengan cara N sama dengan P kali Q, atau total unsur yang ada di koin dikalikan dengan jumlah unsur yang ada di dadu. Nah, di situ kan untuk koin ada 2 dan dadu ada 6. Jadi N P kali Q sama dengan N 6 kali 2. Nah, hasilnya 12. Begitu. Cukup mudah kan? Jadi aturan perkalian cukup mudah seperti itu. Nah, sedangkan aturan perjumlahan ini agak beda. Dalam aturan penjumlahan ini aku beri contoh seperti ada sebuah sekolah yang ingin mengikuti Olimpiade Matematika, dan sekolah itu ingin mengirim satu perwakilan. Nah, sedangkan pada akhir seleksi dari sekolahannya itu terpilih 4 siswa laki-laki dan 2 perempuan. Dan pertanyaannya, banyaknya cara sekolah itu untuk menentukan yang dikirim itu siapa. Nah, caranya itu berbeda dengan perkalian. Jadi caranya di situ kan di situ ada 4 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Ya, itu tinggal total aja. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi 6 banyaknya cara supaya sekolah bisa mengirim salah satunya, yaitu dengan 6 cara. Gitu. Mudah kan? Oke, selamat belajar. Jadi selanjutnya yang akan aku bahas adalah kombinasi. Kombinasi merupakan suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Contohnya AB sama dengan BA. Begitu. Dan untuk notasinya yang digunakan kombinasi adalah C atau combination. Jadi contohnya kombinasi dari beberapa unsur berbeda, yaitu ini adalah kombinasi R dari N sama dengan gitu. Untuk contoh rumusnya adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R tutup kurung faktorial dikali R faktorial. Oke, sebagai contoh kombinasi 2 elemen dari 3 huruf A, B, dan C adalah AB, AC, dan BC. Sedangkan BA, CA, dan CB tidak termasuk ke dalam hitungan karena AB sama dengan BA, AC dan BC sama dengan CB. Banyaknya kombinasi adalah R
kombinasi N sama dengan 2 kombinasi 3 sama dengan 3 faktorial per 3 min 2 faktorial dalam kurung dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3. Demikian. Hai, aku Berta Septiani Wilujeng. Aku akan menjelaskan tentang notasi faktorial dan permutasi siklis. Permutasi adalah susunan yang berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Permutasi merupakan pola pengambilan yang memperhatikan urutan. Dalam mempelajari permutasi perlu dipahami terlebih dahulu terkait faktorial. Hasil kali bilangan bulat 1 sampai n adalah n faktorial, atau n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n-1 dikali dalam kurung n-2 seterusnya. Sebagai contoh, 3 faktorial sama dengan 3 dikali dalam kurung 3-1 dikali dalam kurung 3-2. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Oke, lalu yang selanjutnya ada permutasi dengan semua unsur berbeda, permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda, lalu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Lalu kita bahas yang pertama dulu, yaitu permutasi dengan semua unsur berbeda. Dan yang pertama ada permutasi dengan semua unsur berbeda. Contoh soalnya, berapa banyak kendaraan yang dapat diberikan nomor polisi yang menggunakan lambang 1, 2, 3, 4 dan ada lambang yang berulang di mana tiap nomor terdiri dari 4 angka. Pembahasannya, N sama dengan 4 yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4. P 4,4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi kesimpulannya ada 24 kendaraan. Dan yang kedua ada permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Contoh soalnya, hitunglah P 6,4 dengan menggunakan rumus P n, R sama dengan n faktorial n min r faktorial. Pembahasannya, P 6,4 sama dengan 6 faktorial per 6 kurangi 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial hasil dari 6 kurangi 4 faktorial. Lalu dijabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. 2 kali 1 dan 2 kali 1 dicoret. Lalu hasilnya tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360. Dan yang ketiga ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Contoh soalnya, berapa banyak cara 4 bola merah, 3 bola putih, dan 1 bola kuning dapat disusun berderet jika bola-bola yang berwarna sama tidak dapat dibedakan satu sama lain. Pembahasannya, banyaknya bola ada 8, terdiri dari 4 bola merah, 3 bola putih, dan 1 bola kuning. Banyak cara, kurung buka 8, 4, 3, 1, kurung tutup. Sama dengan 8 faktorial per 4 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. Sama dengan 280 cara. Jadi, ada 280 cara berbeda untuk dapat menyusun bola-bola tersebut secara berderet. Yang terakhir adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Dengan rumus P pangkat N siklis sama dengan dalam kurung N-1 faktorial. Sebagai contoh, 4 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara, susunan yang dapat dibuat adalah N sama dengan banyaknya anggota, sama dengan 4. Maka P pangkat N siklis sama dengan
4-1 faktorial, yaitu 3 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, sama dengan ada 6 cara. Selanjutnya aku bakalan jelasin apa itu peluang. Jadi jangan di skip ya guys. Di peluang adalah salah satu materi yang wajib dikuasai semua siswa. Peluang tersebut umumnya sering dikaitkan dengan kemungkinan serta percobaan. Jika diterjemahkan secara sederhana, maka peluang artinya kesempatan atau harapan yang muncul atau yang diinginkan. Contoh peluang adalah saham, trading, dan lain-lain. Nah, sini ada rumus peluang. Nah, rumus ini berfungsi untuk pembagian jumlah ruang sampel dengan jumlah ruang semesta kejadian peristiwa. Di dalam materi peluang ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam materi ini. Salah satunya ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Kemudian ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kemudian ada kejadian himpunan. Nah, kejadian himpunan adalah bagian dari ruang sampel. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Sini rumus frekuensi harapan. Selanjutnya juga ada kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk adalah kejadian yang baru saja terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih dari kejadian. Ini rumusnya. Selanjutnya juga ada kejadian saling lepas. Nah, kejadian ini terdapat 2 buah kejadian, yaitu A dan B, yang bisa disebut kejadian saling lepas. Jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terjadi pada di kejadian B, maka peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Ini rumusnya ya guys. Juga ada kejadian tidak saling lepas, yaitu ada 2 buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal 1 elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada bagian kejadian B. Nah, peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Ini rumusnya. Selanjutnya juga ada kejadian saling bebas. Nah, ini adalah 2 buah kejadian A dan B yang dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama, yaitu selanjutnya juga ada kejadian bersyarat. Nah, ini jika terdapat 2 kejadian, yaitu A dan kejadian B, maka kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya juga ada komplement peluang. Nah, ini adalah selisih antara nilai peluang suatu kejadian dengan nilai seluruh kejadian atau kepastian. Dengan ditambah komplement, maka peluang suatu kejadian akan menjadi sebuah kepastian. Ini rumusnya.